Halo anak-anak terkasih, ketemu lagi dengan saya Ibu Arlin. Ibu Arlin berharap kalian tetap sehat, tetap semangat walaupun melakukan segala aktivitasnya di rumah. Tentunya harus selalu patuhi protokol kesehatan ya. 3M sudah hafal kan semuanya? Memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak. Oke? Minggu kita pada minggu hari ini, dan kita awali dengan memuji Tuhan terlebih dahulu. Mari kita memuji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita pusatkan pikiran dan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Engkau terus memberkati kami, menjaga tubuh kesehatan kami, dan jaga seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Berkati anak-anak-Mu pada saat ini yang ingin mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan masuk ke dalam hati anak-anak, memberkati sehingga anak-anak dapat mengerti akan apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak di rumah bisa menyiapkan Alkitabnya, dan kita akan buka bersama dari Matius 18 ayat 21 sampai ke 35. Kita akan baca bersama-sama. Anak-anak di rumah menyimak ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan hambanya itu dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hambanya itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkapnya dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka.
raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Akan Bu Arlin ulangi di ayat yang ke-35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tentunya di rumah punya saudara ya, punya adik atau punya kakak, atau mungkin yang anak tunggal atau yang sendirian juga punya saudara sepupu misalnya, punya adik sepupu, punya kakak sepupu. Nah, ketika kita sedang bermain bersama, kemudian tiba-tiba saudara kita itu meminta mainan yang sedang kita mainkan. Rasanya gimana ya? Kita baru asik bermain, kemudian tiba-tiba ada yang datang meminta mainan yang sedang kita mainkan itu. Rasanya pasti agak jengkel di hati kita. Kemudian ketika kita bermain bersama dengan saudara kita itu, setelah kita bermain, saudara kita langsung pergi dan tidak membantu kita membereskan mainan yang tadi kita mainkan bersama. Rasanya pasti juga, kan mainnya bersama, tapi kenapa hanya aku yang beresin, seperti itu. Tetapi di sini tadi Tuhan mengajarkan kepada kita di ayatnya yang ke-35 bahwa kita harus mengasihi dan mengampuni saudara-saudara kita itu tadi. Bahkan sebelum mereka meminta maaf kepada kita harus terlebih dahulu mengampuni mereka. Kenapa? Karena ketika kita mengampuni, ada sukacita, ada damai sejahtera. Jadi ketika mereka datang lagi dan mau main lagi bersama kita, rasanya juga damai-damai saja karena kita sudah mengampuni mereka. Kemudian kalau ternyata nantinya mereka mau meminta maaf kepada kita bisa bilang, "Oh, aku sudah mengampuni kamu terlebih dahulu kok." Seperti itu. Baik anak-anak, pelajaran kita pada minggu hari ini adalah tentang mengampuni. Mari kita tetap mengampuni siapapun yang berbuat tidak baik kepada kita. Bahkan kita mengampuni terlebih dahulu sebelum mereka meminta maaf kepada kita. Baik, mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada anak-anak-Mu sekalian, karena Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami selalu mengasihi saudara-saudara kami, mengampuni orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kami. Berkati kami anak-anak-Mu agar mampu melakukan segala yang Engkau perintahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan menanggapi firman Tuhan tentang mengampuni, dan kita akan menaikkan pujian mengampuni.